Bapa dalam surga, Tuhan yang terkasih, pagi ini aku mengucap syukur karena Engkau telah memberikanku hari baru lagi. Pada hari ini, napas kehidupan, umur bertambah sehari lagi bagiku. Aku bersyukur Tuhan. Hari ini tolong bimbing aku berjalan menuju kepadamu dan lindungilah aku dari bahaya dan godaan, agar hatiku tidak menjauh darimu, ya Bapa. Semoga Engkau memelihara aku dengan harapan, dengan kedamaian, dan dengan kasih karunia-Mu, ya Bapa. Dan aku melewati setiap hari ini dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa kepada Bapa di surga. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Serial pengajaran kita tentang amatan hikmat hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 31 sampai ayat 33. Amatan hikmat, Amsal pasal 1 ayat 31 sampai ayat 33. Dalam Amsal pasal 1 ayat 31 sampai ayat 33 adalah bagian dari Alkitab, dari kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo. Dalam bagian ini Salomo mengajarkan tentang akibat dari tidak mendengarkan nasihat yang bijak dan tidak takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 31 sampai 33 berbunyi demikian. Karena itu mereka akan makan dari buah tangan mereka sendiri, dan akan dipuaskan dengan hasil dari jalan mereka. Karena kesombongan orang bodoh akan membunuh mereka, dan kepuasan mereka sendiri akan membinasakan mereka. Tetapi siapa yang mendengar aku akan hidup dengan damai sejahtera, dan akan beristirahat dengan aman.
jauh dari ketakutan akan bahaya. Dalam Amsal pasal 1 ayat 31 sampai ayat 33, Salomo menggambarkan tentang akibat dari tidak mendengarkan nasihat yang bijak dan tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat yang bijak akan makan dari buah tangan mereka sendiri dan akan dipuaskan dengan hasil dari jalan mereka. Mereka akan mengalami kesombongan dan kepuasan yang akan membunuh mereka dan membinasakan mereka. Namun Salomo juga mengajarkan bahwa siapa yang mendengarkan nasihat yang bijak akan hidup dengan damai sejahtera dan akan beristirahat dengan aman, jauh dari ketakutan akan bahaya. Mereka akan memiliki hidup yang sejahtera dan damai karena mereka telah mendengarkan nasihat yang bijak dan telah takut akan Tuhan. Aplikasi berikut adalah beberapa aplikasi dari Amsal 1 pasal 1 ayat 31 sampai 33. Pertama, 1. Mendengar nasihat yang bijak. Kita harus mendengarkan nasihat yang bijak dan tidak menolaknya, karena nasihat yang bijak dapat membantu kita hidup dengan damai sejahtera. 2. Takut akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan dan menghormatinya, karena Tuhan adalah yang memberikan hidup yang sejahtera dan damai. 3. Hidup dengan damai sejahtera. Kita harus hidup dengan damai sejahtera dan tidak mengalami kesombongan dan kepuasan yang dapat membunuh kita. 4. Beristirahat dengan aman. Kita harus beristirahat dengan aman dan tidak mengalami ketakutan akan bahaya, karena kita telah mendengarkan nasihat yang bijak telah takut akan Tuhan. Dengan demikian, dalam kesimpulan, Amsal pasal 1 ayat 31 sampai 33 mengajarkan tentang akibat dari tidak mendengarkan nasihat yang bijak dan tidak takut akan Tuhan, serta tentang pentingnya mendengarkan nasihat yang bijak dan takut akan Tuhan untuk hidup dengan damai sejahtera. Kita harus mendengarkan nasihat yang bijak, takut akan Tuhan, hidup dengan damai sejahtera, dan beristirahat dengan aman. Sikap kritis dan praktis dari Amsal pasal 1 ayat 31 sampai 33. Berikut adalah beberapa sikap kritis dan praktis yang dapat diambil dari Amsal pasal 1 ayat 31 sampai 33. 1. Kritis terhadap kesombongan. Kritis terhadap kesombongan. Amsal 1 ayat 31 sampai 33 mengingatkan kita bahwa kesombongan dapat membunuh kita. Oleh karena itu, kita harus kritis terhadap kesombongan dan tidak membiarkannya menguasai kita. 2. Praktis dalam mendengarkan nasihat. Amsal pasal 1 ayat 31 sampai 33 mengajarkan bahwa mendengarkan nasihat yang bijak dapat membantu kita hidup dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, kita harus praktis dalam mendengarkan nasihat yang bijak dan tidak menolaknya. 3. Kritis terhadap kepuasan. Amsal pasal 1 ayat 31 sampai 33 mengingatkan kita bahwa kepuasan dapat membinasakan kita. Oleh karena itu, kita harus kritis terhadap kepuasan dan
tidak membiarkannya menguasai kita. 4. Praktis dalam takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 31 sampai 33 mengajarkan bahwa takut akan Tuhan dapat membantu kita hidup dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, kita harus praktis dalam takut akan Tuhan dan menghormatinya. 5. Kritis terhadap jalan hidup. Kritis terhadap jalan hidup. Amsal pasal 1 ayat 31 sampai 33 mengingatkan kita bahwa jalan hidup yang kita pilih dapat membunuh kita atau membinasakan kita. Oleh karena itu, kita harus kritis terhadap jalan hidup yang kita pilih dan memastikan bahwa kita memilih jalan hidup yang benar. 6. Praktis dalam beristirahat dengan aman. Amsal pasal 1 ayat 31 sampai ayat 33 mengajarkan bahwa beristirahat dengan aman dapat membantu kita hidup dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, kita harus praktis dalam beristirahat dengan aman dan tidak mengalami ketakutan akan bahaya. Dalam praktiknya, kita dapat menerapkan sikap kritis dan praktis dari Amsal pasal 1 ayat 31 sampai 33 dengan cara: 1. Membaca dan mempelajari Alkitab secara teratur untuk mendapatkan nasihat yang bijak. 2. Berdoa dan meminta Tuhan untuk membantu kita dalam membuat keputusan yang benar. 3. Membuat keputusan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab. 4. Menghindari kesombongan dan kepuasan yang dapat membunuh kita. 5. Takut akan Tuhan dan menghormatinya dalam segala aspek kehidupan kita. 6. Beristirahat dengan aman dan tidak mengalami ketakutan akan bahaya dengan percaya pada Tuhan dan memintanya untuk melindungi kita, dan Tuhan pasti melindungi dan menyertai, menolong kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, amatan hikmat yang diambil dari Amsal pasal 1 ayat 31 sampai 33. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan pengajaran, pemahaman kepada kita supaya kita hidup menjauhkan kejahatan dan hidup takut akan Tuhan dan berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.